Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felicia dengan NIM B1A124014. Jadi, pada hari ini saya akan membuat video mengenai resume yang telah saya buat dari bab 8 mengenai ketahanan nasional. Jadi konsepsi ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD atau yang kita kenal sebagai Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang sekarang telah berubah nama menjadi Seskoad. Jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut yaitu adanya kekuatan nasional yang antara lain berupa unsur kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional. Tantangan dan ancaman terhadap bangsa harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang disinvestasikan dalam bentuk tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial, dan militer. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 tersebut telah ada kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara. Menurut Morgenthau, unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu A. Faktor tetap atau stable factors terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan yang kedua yaitu faktor berubah atau dynamic factors terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Dewasa ini, kemampuan melakukan kontrol atas sumber daya alam menjadi semakin penting bagi ketahanan nasional dan kemajuan suatu negara. Banyak negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak di negara-negara Afrika, tetapi negara tersebut tetaplah miskin. Negara-negara berkembang belum mampu melakukan kontrol atas sumber daya alam yang berasal dari miliknya. Justru negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam, seperti Singapura dan Jepang, bisa maju oleh karena mampu melakukan kendali atas jalur perdagangan sumber daya alam dunia. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Upaya melibatkan rakyat berbeda-beda cara yang digunakan sesuai dengan sistem dan politik pertahanan yang dianut oleh negara. Politik pertahanan negara disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa, kepentingan nasional, dan konteks zamannya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan tentara sebagai komponen utama pertahanan. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada tentara nasional. Padahal, masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Di samping itu, kegiatan bela negara tidak melulu bersifat fisik, perang, dan memanggul senjata, tetapi mencakup semua kegiatan yang bersifat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam pasal 9 UU setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Sebagai suatu pendekatan, kondisi dan sebuah doktrin dasar nasional, ketahanan nasional merupakan strategi pengembangan kemampuan nasional melalui penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang pada seluruh aspek kehidupan. Kemampuan nasional yang dikembangkan diharapkan mampu menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Hal ini karena globalisasi dan perkembangan di luar negara turut mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tidak ada satu pemahaman yang sama tentang pengertian globalisasi dari para ahli. Kata globalisasi sendiri diambil dari kata global yang maknanya ialah universal atau internasional. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi dan istilah ini sering dipertukarkan. Tampaknya bagi negara bangsa Indonesia, globalisasi merupakanlah suatu hal yang tidak bisa ditolak. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia menyiratkan bahwa Indonesia ikut serta dalam arus global. Di satu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Berdasarkan hal di atas, maka perdamaian menjadi impian sekaligus upaya yang secara serius diharapkan oleh banyak negara. Oleh karena itu, ialah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional terbesar saat ini memiliki alat kelengkapan yang dinamakan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota, berarti Indonesia akan mengemban kepercayaan masyarakat internasional untuk berpartisipasi menjadikan Dewan Keamanan sebagai badan yang efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan global di bidang perdamaian dan keamanan saat ini. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari upaya di bidang diplomasi untuk melaksanakan amanah pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menandakan Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian dari saya terkait video pemaparan materi resum bab 8 tentang ketahanan nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Sekian dan terima kasih.